Marhaban ya Ramadan. Ayo ke Bistro Indonesia, berbuka bersama bareng keluarga. Nikmati berbuka puasa bersama kami di Bistro Indonesia. Bistro Indonesia memiliki resto yang luas, bersih, dan nyaman. Ada live musik setiap hari selama Ramadan. Nikmati juga pondok resto bertema outdoor. Juga banyak spot berfoto yang menarik. Dilengkapi juga area resto rumput sintetis bertema outdoor. Tersedia juga ruangan full AC untuk 20-70 orang. Nikmati bermacam wahana permainan sambil menunggu berbuka puasa tiba. Bermain sepeda listrik, juga playground gratis. Ada permainan mandi bola untuk buah hati Anda. Wisata berkuda, Bistro Indonesia. Ayo ke Bistro Indonesia bareng keluarga untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada, rahimakumullah, yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Jadilah kalian hidup di dunia ini, kata Rasulullah, seperti orang asing atau musafir. Hadis singkat ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya seorang muslim dalam menjalani hidup itu hakikatnya adalah seperti orang asing dan musafir. Artinya menjadi orang asing atau menjadi musafir berarti kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, sebagai musafir tentu kita memerlukan banyak persiapan-persiapan agar dalam perjalanan kita menjalani kehidupan ini kita sampai pada akhir yang kita cita-citakan. Secara ringkas, sabda Rasulullah Muhammad SAW tadi sebenarnya mengingatkan kita agar dalam menjalani kehidupan ini hendaknya kita bisa berperan sebagai seorang musafir. Atau bisa dikatakan bahwa hakikat hidup muslim itu sebenarnya adalah seperti musafir, orang yang sedang berjalan. Nah tentu bagi seorang musafir memerlukan banyak persiapan dalam rangka perjalanannya agar perjalanan yang dia tempuh itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan akhir yang hendak dituju. Dalam hal ini setidaknya ada beberapa persiapan yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama, penting untuk membuat tujuan, menentukan tujuan, ghayatul haya, tujuan hidup, kemana sebenarnya dia hendak pergi. Dan bagi mukmin menyadari betul bahwa kemanapun kita berjalan, bahwa tempat akhir kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ilaikum ta'lamuna annal ma'ada ilallah ilal jannah au ilan nar. Hendaklah kalian sadar bahwa tempat kembali kepada Allah cuma dua, mau ke surga atau mau ke neraka. Sekali lagi, sebagai muslim itu kita memilih surga sebagai tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Kalau kita memilih surga yang kita cita-citakan, yang selalu kita minta dalam setiap doa-doa kita, maka kita memerlukan persiapan-persiapan lain yang harus kita miliki. Yang persiapan kedua itu adalah kita harus punya petunjuk, kita harus punya hudan, sehingga dengan petunjuk itu kita bisa berjalan, kita bisa memilih
jalan mana yang harus kita lalui untuk sampai pada tujuan yang telah kita tetapkan tadi. Dan petunjuk itu adalah Al-Quranul Karim. Karena ketika surga yang dituju, tidak ada cara lain kecuali kita harus sampai pada maqam ketakwaan. Karena dengan ketakwaan itu kita akan sampai ke surganya Allah. Dan tidak ada petunjuk terbaik untuk sampai pada tempat yang disebut takwa itu kecuali melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Quran, betul Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menentukan tujuan sudah, punya petunjuk, tentu ada langkah ketiga yang harus kita lakukan. Bahwa dalam berjalan itu kita perlu bekal. Yang dengan bekal itu bisa kita manfaatkan dalam perjalanan kita, dalam mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik bekal seorang musafir adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ketika kita sudah punya petunjuk, dengan petunjuk itu kita sampai kepada ketahuan, takwa itu adalah bekal kita untuk melakukan perjalanan. Sehingga dengan ketahuan-ketahuan yang kita lakukan, pada akhirnya perjalanan kita akan terasa tenang, terasa nikmat, sampai kita menuju pada tujuan akhir yang hendak kita capai. Tentu perjalanan menuju akhir yang hendak kita capai itu akan semakin terasa lebih menyenangkan kalau kita memiliki bekal atau persiapan yang berikutnya, yaitu memilih teman yang soleh untuk berjalan, atau yang disebut kita qarinun salih. Maka carilah sahabat yang bisa kita ajak bersama dalam perjalanan ini. Apakah itu seorang istri bagi seorang laki-laki, atau seorang suami bagi seorang perempuan dalam kehidupan keluarganya, dan kehadiran anak-anaknya, atau sahabat dalam perjalanan ketika kita menjalani kehidupan di segala aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan dan sebagainya. Dengan memiliki kawan yang saleh, maka perjalanan kehidupan kita seperti seorang musafir, ia akan mendapatkan ketenangan dan pada akhirnya mencapai tujuan surga, tujuan terbaik yang kita cita-citakan di akhir kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.